Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad karyanya Al-Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita masuk hadis yang berkaitan dengan wujubu silaturahmi, tentang silaturahmi. Jadi di pertemuan-pertemuan yang lalu, sekitar 5 atau 6 pertemuan yang lalu, kita membahas tentang berbakti kepada orang tua. Hadis-hadisnya begitu banyak tentang bakti kepada orang tua dan pahala yang didapat diperoleh bagi seorang anak yang berstatus sebagai al-baru lil walidaini, anak yang berbakti kepada orang tua, insyaallah masuk surga. Kebalikannya, ketika orang durhaka kepada orang tua, kita sedikit mengulang Bapak Ibu ya, ternyata itu bagian dari dosa besar, durhaka kepada orang tua. Bahkan sebagian ulama menyebut dosa durhaka kepada orang tua itu levelnya nomor 2 setelah syirik kepada, jadi syirik kemudian durhaka. Ada ulama lain menyebut syirik, membunuh, kemudian durhaka. Tapi bagaimanapun durhaka kepada orang tua masuk level dosa besar, level top, elit ya. Dan ternyata ketika orang durhaka kepada orang tua, siksanya tidak hanya Allah kasih ketika di akhirat, ternyata juga Allah segerakan di dunia. Itu dahsyatnya, celakanya bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Adapun Bapak Ibu rahimakumullah, bagi kita yang mungkin belum sempat berbakti kepada orang tua, qadarullah orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, ternyata kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Kemarin kita sampaikan di antaranya adalah apa? Masih ingat Bapak Ibu? Mendoakan, memohonkan ampun, kemudian memenuhi wasiat dan janji-janjinya, memuliakan teman-temannya, menjalin silaturahmi dengan kerabat-kerabat dekat orang tua kita. Itu beberapa cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang silaturahmi. Masih punya keterkaitan sebetulnya ini. Kita
Bacakan hadisnya Bapak Ibu rahimakumullah, hadis tentang silaturahmi. Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis, anna a'rabiyyan arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala. Satu ketika ada seorang A'rabi, jadi ada orang A'rabi, orang Arab maksudnya, atau orang Arab pedalaman. Ada orang Arab pedalaman atau A'rabi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku hal yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Jadi ada seorang Arabi bertanya kepada Nabi tentang amal soleh apa yang bisa mendekatkannya kepada surga dan menjauhkannya dari api neraka. Ini kan pertanyaan fundamental ya, pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, karena bagaimanapun kita itu hidup, tujuan akhirnya ketika meninggal dunia masuk surga, jauh dari neraka. Ini pertanyaan sangat dasar sekali, tapi sangat prinsip juga Bapak Ibu ya. Qala Rasulullah menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Satu, kata Nabi, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasilur rahimah, dan menjalin tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Cukup Bapak Ibu ya. Jadi satu, menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan satu apapun. Dua, mendirikan sholat. Tiga, menunaikan zakat. Empat, menjalin silaturahmi. Insya Allah kita langsung masuk ke poin yang keempat ya. Jadi tentang amal soleh yang bisa mengantarkan kita masuk surga dan jauh dari api neraka. Satu, tidak syirik. Kita mungkin sudah cukup pembahasannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah menjalin tali silaturahmi. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan silaturahmi ini perlu kita sampaikan dulu definisinya, maknanya. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu dua kata ya pada dasarnya. Kata pertama adalah silah, as-silah, yang bermakna menyambung. Iya, betul. Makanya ada matsilah itu ya. Ada apa lagi itu? Ada hamzah wasal gitu kan, dan seterusnya. Jadi silaturahmi, silah maknanya menyambung, adapun rahim maknanya adalah rahim Bapak Ibu ya. Mana asalnya adalah rahim yang ada pada, yang jelas bukan pada laki-laki, yang ada pada perempuan, ibu. Maksudnya rahim di sini adalah kerabat.
Jadi silaturahmi itu berarti menyambung hubungan dengan siapa? Dengan kerabat. Karena rahim itu tadi, misalkan kenapa kok dikatakan rahim? Karena kerabat itu kan dari satu rahim yang sama. Misalkan Mas Ridwan punya kakak, bersilaturahmi dengan kakaknya. Karena Mas Ridwan dan kakaknya itu lahir dari apa? Satu rahim yang sama, satu ibu. Makanya namanya silaturahmi. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu rahimakumullah, silaturahmi itu adalah istilah khusus yang diperuntukkan ketika kita menjalin hubungan kekerabatan, itu yang memiliki hubungan nasab, hubungan nasab. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan definisi silaturahmi ini, saya kutipkan pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi ya, Bapak Ibu. Ini ada pernyataan definisi yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi berkaitan dengan silaturahmi. Kata beliau itu, amma silaturahmi fahiyal ihsanu ilal aqaribi ala hasabi halil wasil wal mausul, taratan takunu bil mal wa taratan bil khidmah wa taratan bil ziyarah wassalam wa ghairi dzalik. Itu apa? Jadi kata beliau, silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada kerabat dekat. Itu maknanya itu. Jadi makna silaturahmi adalah al-ihsanu ilal aqarib, berbuat baik terhadap atau kepada kerabat dekat. Apa contohnya berbuat baik kata Al-Imam An-Nawawi? Taratan takunu bil mal. Berbuat baik bisa diwujudkan dalam memberikan harta kepada ibu, kepada adik dan seterusnya. Wa taratan bil khidmah, atau juga bisa berbentuk pertolongan, atau juga biziarah, menemui, mendatangi. Ini yang lumrah ya. Jadi silaturahmi itu udah kita artikan sebagai mendatangi kerabat, padahal mendatangi, menemui kerabat itu cuma sekedar salah satu contoh dari praktek silaturahmi. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi saya ulangi, ini ternyata ziarah, kata Al-Imam An-Nawawi, ziarah, kata menemui kerabat dekat, itu salah satu contoh bentuk silaturahmi. Tapi bukan itu pada dasarnya. Yang paling penting itu adalah silaturahmi kita berbuat baik kepada keluarga, bisa berbentuk harta itu tadi, bisa berbentuk pertolongan yang lain, wataratan biziarah, atau juga bisa mendatangi, menemuinya, wassalam, atau juga sekedar mengucapkan salam, wa ghairi dzalika, ataupun contoh-contoh yang lain yang di situ mengandung perbuatan baik terhadap kerabat. Itulah silaturahmi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita betul juga sebetulnya kita menemui kerabat sebut silaturahmi, betul, karena itu juga bagian dari contoh yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, dan itu bagian dari perbuatan baik kita kepada keluarga. Jadi kata orang Jawa itu iling ya. Apa iling? Ingat gitu. Jadi orang kerabat dekatnya tidak dilupakan. Iling katanya. Bukan hilang ya. Iling. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita misalkan tinggal mungkin jauh dari orang tua kita, masih bisakah silaturahmi? Bisa sebetulnya kalau kita melihat definisi yang ada. Misalkan mahasiswa tinggal di Magetan,
dan kayaknya oh iya itu baik itu. Katakanlah di luar negeri misalkan, orang tuanya di Kalimantan, ibu di Kalimantan, masih sangat bisa bersilaturahmi sekalipun belum bisa pulang kampung. Dengan cara apa? Telepon kayak gitu, Umi misalkan, nah, itu. Atau Abi tapi nggak ada, nggak maaf misalnya, Umi misalkan. Jadi sekedar telepon saja itu sebetulnya sudah masuk kategori silaturahmi kalau kita ikut definisi Al-Imam An-Nawawi itu tadi. Atau misalkan Bu, udah saya transfer 10 juta, itu juga silaturahmi juga, Umi misalkan. Tapi itu ngutang Bu, kok ngutang? Itu juga bagian silaturahmi. Atau mungkin Mas Wahmi itu ya, di luar negeri juga mungkin belum bisa pulang, kan tetap masih bisa silaturahmi, tidak harus pulang kampung dulu, tetap bisa silaturahmi dengan cara-cara yang lain. Itu tadi tarotan bil mal wa tarotan biziarah. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, silaturahmi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia dan maknanya diperluas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi maknanya sudah diperluas, padahal sebetulnya silaturahim itu adalah istilah khusus yang diperuntukkan membangun hubungan kekerabatan. Itu mana asalnya pada hakikatnya, mana syar'inya gitu ya. Tetapi ini sudah jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia dan maknanya diperluas. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi kita bertamu dengan tonggo, dengan siapa? Dengan teman, itu juga kita sering nyebut silaturahmi. Kemana? Silaturahmi ke siapa? Ke dosen misalkan. Itu sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata makna aslinya tidak masuk, tetapi itu tadi sudah jadi bahasa Indonesia, udah kata serapan. Makna silaturahmi itu kemudian diperluas, tidak hanya diperuntukkan bagi kerabat dekat, tetapi juga membangun hubungan dengan orang lain sekalipun bukan kerabat dekat. Itu sudah dimasukkan kategori silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Tetapi tetap perlu kita sampaikan, karena ini bahasa Arab, tentunya yang paling layak mendefinisikan adalah siapa? Ya orang Arab gitu ya. Tentunya Al-Imam An-Nawawi itu tadi. Sama kalau ada bahasa Madura dia terjemah oleh orang Jawa itu gak valid biasanya. Gitu kan? Yang harus menerjemah adalah orang Madura biar valid itu bahasa itu. Nanti terjemahannya kata orang Jawa ngawur gitu. Alih bahasanya. Sama silaturahmi juga kita kembalikan maknanya kepada kamus-kamus Arab. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, silaturahmi adalah membangun hubungan kekerabatan. Bentuknya bermacam-macam, yaitu seperti ziarah atau transfer uang atau macam-macam lah bentuknya, yang di situ ada kebaikan kepada kerabat. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang silaturahmi ini juga disalah artikan Bapak Ibu ya, kadang-kadang itu disalah artikan. Misalkan kita diajak teman kita untuk acara reuni misalkan ya. Reuni isinya laki-laki dan perempuan angkatan tahun 90-an misalkan gitu ya. Yang datang usia 60 tahun semua.
udah sepuh semua. Ya nggak apa-apa sebetulnya, tapi kalau misalkan ada lebih banyak unsur negatifnya, kemudian menggunakan kata silaturahmi, ya kurang pas sebetulnya, kurang pas. Reuni itu reuni gitu aja. Reuni itu kan bahasa Inggris itu ya. Re kan lagi, uni bersatu gitu aja. Reuni bersatu kembali kan maksudnya. Nyampe mana ini? Jadi itu disalah artikan di beberapa kasus gitu. Tapi kalau misalkan perkumpulan purnawirawan samsat misalkan ini Abi sering diundang saya saatnya. Kan ada silaturahmi apa itu namanya Bi? Silaturahmi intan sejati. Insya Allah baik acaranya dan tidak ada masalah kemudian menggunakan kata silaturahmi, tapi itu tidak masuk makna silaturahmi yang dikhususkan dalam syariat. Tapi itu boleh karena itu tadi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, silaturahmi itu tetap kita prioritaskan kepada kerabat dekat, sekalipun maknanya sudah diperluas, tapi tetap yang prioritas adalah kerabat dekat, ya ibu, ya ayah, saudari, saudara. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbuat baik? Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kepada siapakah saya harus berbuat baik? Jawab oleh Rasulullah, ummaka, ibumu, wa abaka, kemudian kepada ayahmu, wa ukhtaka, kemudian kepada saudarimu, di perempuan didahulukan ya, wa akhaka, kemudian saudaramu atau saudara laki-lakimu gitu ya, ada munya belakangnya. Jadi ternyata tetap yang jadi prioritas kita dalam menjalin silaturahmi itu adalah ibu, kemudian bapak, kemudian saudari, kemudian saudara, kemudian kerabat-kerabat dekat yang lain. Seperti misalkan ya mertua gitu ya. Mertua maksudnya nih, ya mertua, ya menantu, paman, bibi, nah itu. Jadi mertua itu masuk ya, mertua masuk kerabat. Masuk kerabat. Jadi sekalipun tidak ada ikatan nasab, tapi mertua itu ada ikatan musaharah, istilahnya ada ikatan iya pernikahan. Kita menikahi anaknya, bukan kita, saya maksudnya ya. Saya menikahi anaknya. Itu. Mertua itu masuk kerabat silaturahmi. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang paling layak menerima mendapatkan kebaikan kita adalah orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Bukan berarti melarang kita berbuat baik kepada orang lain, tidak, tetapi tetap yang menjadi prioritas kita adalah kerabat dekat. Tapi kadang-kala ini juga disalahartikan juga gitu ya. Kadang-kadang orang koruptor itu kan untuk kepentingan siapa? Keluarganya juga gitu ya. Ngajak dibilang kok korupsi untuk keluarga saya Ustadz gitu kan. Jadi keluarganya dulu yang didahulukan, nggak begitu juga Bapak Ibu ya. Artinya tetap kalau misalkan keluarga kita misalkan sudah cukup secara ekonomi misalkan ya, sangat baik sekali kita kemudian menyalurkan harta kita kepada orang lain. Tapi tidak harus menunggu anak kita punya rumah miliaran misalkan baru kemudian berbuat baik kepada orang lain, nggak begitu juga. Misalkan ditanya,
Kok tidak berinfak kepada saudara, kepada tetangganya, Bu? Anak saya belum punya mobil mewah kok, katanya. Ya nunggu punya mobil mewah dulu baru berbuat baik kepada orang lain juga. Gak begitu juga ceritanya, Mbak Ibu ya. Gak begitu juga. Jadi sekalipun tetap prioritas itu adalah kerabat dekat, sangat baik kita berbuat baik kepada orang lain, entah anak-anak yatim, tetangga, dan seterusnya. Lebih-lebih itu tadi kerabat kita sudah punya dana pensiunan gitu ya. Sudah jadi katakanlah pegawai semua gitu ya. Sudah secara ekonomi mapan dan seterusnya, itu sudah sangat-sangat leluasa kita berbuat baik menerima kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 215. Kata Allah, yas'alunaka ma'adha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin dan seterusnya, wal yatama dan seterusnya itu. Jadi orang-orang bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapakah mereka akan berinfak, katanya. Jadi ada sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapakah kita harus menyalurkan harta kita berinfak? Allah kemudian menjawab, falil walidain. Pertama adalah kedua orang tua, kepada orang tua, wal aqrabin, kemudian kepada kerabat dekat, kemudian orang fakir miskin dan anak-anak ya, anak-anak yatim. Jadi poinnya adalah orang yang paling layak menerima atau mendapatkan kebaikan kita adalah kerabat dekat. Ini tidak hanya sisi harta, Pak Ibu ya, termasuk dari sisi perilaku kita. Ini perlu dicatat juga ya. Jadi orang yang paling berhak menerima sikap lemah lembut kita adalah siapa? Kerabat kita, orang tua kita. Betul ini, perlu catat juga ini. Jadi dia lembut sekali dengan orang lain, ayahnya ditodong gitu ya. Nah itu kurang pas gitu ya. Saya ulangi, orang yang paling berhak mendapatkan sikap lemah lembut kita adalah ya orang tua kita, itu pertama. Lalu kemudian istrinya juga, tahu suaminya ya, suaminya betul juga, istri dan suaminya. Tiba-tiba istrinya lembut kepada orang lain, galak kepada suaminya. Kalau kepada suaminya volumenya gede ya. Kalau ngomong kepada orang lain kecil itu, malah lemah lembut, gemulai gitu kan ya. Tiba-tiba ngomong dengan suaminya kasar. Sebaliknya orang yang paling layak menerima sikap lemah lembut dari suami adalah siapa? Istrinya yang paling utama. Itu yang jelas bukan saya kayaknya. Gitu. Termasuk bukan Pak Iqbal juga, bukan Pak Fauzi juga, bukan Mas Sudon juga ya. Aman gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang paling berhak, termasuk dari sisi apa ya? Dari sisi ilmu juga sebetulnya ya. Dari sisi dakwah juga. Tapi lagi-lagi dakwah kepada keluarga lebih angel katanya itu. Lebih susah. Jadi orang yang paling berhak menerima dakwah kita adalah siapa? Keluarga kita sendiri ya Bapak Ibu. Sebelum dia tausiah ceramah kepada orang, termasuk saya gitu ya. Itu. Makanya kata Al-Quran itu wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah sebutkan di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad
berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terlebih dahulu. Artinya orang yang menerima dakwah Nabi itu pertama-tama adalah keluarganya sendiri. Itu ya ayahnya, ya ibunya, ya anaknya, ya suaminya atau ya istrinya gitu ya. Tapi ini yang paling sulit ini. Yang paling sulit. Contoh kecil saja, mohon maaf ya. Ustazah Fali ngajar Quran kan? Tapi sulit ngajar Quran kalau ada Pak Fauzi. Saya pastikan itu, sulit itu. Sulit itu. Lebih mudah ngajar ibu-ibu. Nah itu. Saya pengalaman gitu. Itu lebih sulit itu. Lebih sulit. Padahal yang paling berhak menerima ilmunya Ustazah Fali adalah siapa? Pak Fauzi terlebih dahulu. Itu sebelum diajarkan di Al-Aqsa ataupun di Sakinah. Itu sebetulnya. Tapi tidak harus ideal juga itu. Kalau bisa ideal, alhamdulillah itu. Itu. Kok melantur kemana-mana jadi. Jadi lebih sulit ya. Siapa lagi yang kira-kira contohnya lagi ini? Itu lebih sulit. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mengetahui definisi atau makna dari silaturahmi, kemudian orang yang paling berhak menerima mendapatkan kebaikan dari kita adalah kerabat-kerabat terdekat, baik kebaikan dari sisi harta, kemudian kebaikan dari sisi perilaku, termasuk kebaikan dari sisi ilmu itu tadi, dan kebaikan-kebaikan yang lain harus diawali dari keluarga terdekat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi setelah kita mengetahui definisi itu tentang silaturahmi, ada beberapa fadilah atau keutamaan silaturahmi. Tapi tentunya ini silaturahmi dalam makna syar'i ya Bapak Ibu ya. Silaturahmi dalam makna hubungan kekerabatan. Fadilah yang pertama, keutamaan yang pertama dari silaturahmi adalah ini jelas gitu ya. Dilapangkan rezeki dan berkah umur. Jadi rezekinya dilapangkan, diberkahi, termasuk umurnya, hidupnya berkah penuh dengan ibadah. Kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyusil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya dalam kebaikan-kebaikan, maka hendaknya dia menjalin silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan. Jadi itu kerabat, menjalin silaturahmi. Rezekinya dilapangkan, termasuk itu tadi umurnya, usianya diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, silaturahmi atau berbuat baik kepada orang tua terutama ya, ini apa ya, sulit Bapak Ibu ya. Itu tahu tidak? Mudah ya? Kalau mudah alhamdulillah mudah, insyaallah mudah ya. Kalau kita bersilaturahmi kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua kita terutama, ternyata rezeki kita
diberkahi, dilancarkan, dimudahkan, diluaskan, termasuk umur kita diisi dengan kebaikan-kebaikan. Itu fadilah yang pertama sesuai dengan hadis tadi. Kemudian keutamaan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu, ini bukan kata Nabi ya, kata Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa tara maluhu wa habbahu ahluhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menjalin silaturahmi, maka umurnya akan dipanjangkan oleh Allah, rezekinya dilapangkan dan diberkahi, wa habbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Ini jelas sebetulnya ya. Ini sudah apa namanya, konsekuensi logis ketika kita menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada keluarga, tentunya akan ada timbal balik, akan ada feedback, kata orang-orang Kulon, akan ada timbal balik, kita juga akan dicintai oleh keluarga kita. Walaupun itu tadi senakan-nakalnya seorang anak, tetap akan dicintai oleh orang tua. Wis nakal-nakal apanya, tetap doanya adalah doa kebaikan itu. Bahkan prestasi sekecil apapun seorang anak itu dibangga-banggakan oleh orang tua. Orang tua bilang ke teman-temannya, anak saya juara lari karung katanya. Padahal cuma juara 1 lari karung, udah diceritakan kepada teman-temannya. Atau juara kelereng gitu ya. Itu sudah ceritanya kemana-mana, itu orang tua baik. Ya, kerabat yang memiliki nasab. Jadi kerabat pertama orang, iya, hubungan nasab ya, ayah, ibu, saudari, saudara, intinya ada ikatan nasab. Ada satu yang bukan ikatan nasab, adalah itu tadi, mertua ya. Mertua itu karena ada ikatan pernikahan, itu masuk kerabat, dan itu juga dianjurkan atau bahkan diperintahkan untuk menjalin silaturahmi kepada mertua, walaupun belum sempat mengunjungi, setidaknya telepon atau transfer lah, Bu mertua gitu ya, udah saya transfer sekian juta misalkan, itu alhamdulillah. Ataupun calon mertua ini belum yang calon mertua. Itu kalau kerabat jauh seperti katakanlah sepupu gitu ya. Tetap selama dia punya hubungan ikatan nasab, kerabat dekat, walaupun tempat tinggalnya aja jauh gitu ya. Iya. Jadi itu mungkin cukup Pak Ibu ya. Silaturahmi, hadisnya silaturahmi itu adalah satu bentuk amal soleh yang insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka, tentunya atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan silaturahmi itu makna khususnya adalah menjalin hubungan kekerabatan orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita atau hubungan pernikahan, istri itu tadi. Ya, rioni nggak masuk sebetulnya di situ, nggak masuk. Tapi kalau rioni apa ya, nggak masuk sebetulnya ya, nggak masuk ya, itu nggak masuk. Rioni keluarga. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.